Nah, saya kira ini akhirnya menjadi apa ya, diskusi yang menarik. Apalagi tadi sempat Anda singgung mengenai amar ma'ruf nahi mungkar. Yang saya ingat itu ayat yang menyebutkan hal demikian juga ada di surat Al-Imran ayat 110, ya kan? Insya Allah. Ya, Coba saya bacakan Insya Allah. artinya sebentar ya. Monggo, Kamu umat monggo. Islam adalah umat terbaik yang dilahirkan untuk manusia selama kamu menyuruh berbuat yang ma'ruf, mencegah dari yang mungkar, dan beriman kepada Allah. Seandainya ahlul kitab beriman, tentulah itu lebih baik bagi mereka. Di antara mereka ada yang beriman dan kebanyakan mereka adalah orang-orang fasik. Kunto Wijoyo, sejarawan UGM, dia juga pegiat pemikiran Islam juga, itu melihat 3 poin penting dalam ayat ini, Al-Imran ayat 110. Yaitu 3 poin tadi, amar ma'ruf, nahi mungkar, dan tu'minu billah. Gitu kan. Nah, kata Kunto Wijoyo begini, umat Islam, khususnya yang ada di Indonesia, hari ini, itu sudah fasih dalam beramar ma'ruf dan bertu'minu billah. Kita bisa mudah temukan kebaikan antar sesama di berbagai belahan Indonesia gitu, sesama umat Islam khususnya. Kita saling membantu antar tetangga, tenaga sakit kita jenguk dan lain sebagainya. Amar ma'ruf sekali itu. Bahkan Palestina sekalipun kita kasus Palestina perang di sana kita saling berbondong-bondong dalam patungan begitu ya. Tu'minu billah pun saya kira kita masih oke termasuk. Apalagi di kampung di sini saya melihat masyarakat itu sangat bersemangat dalam beribadah kepada Allah tuh. Masjid ramai, musola ramai, pengajian ramai. 1 minggu sekali ibu-ibu kumpul untuk mengadakan apa namanya baca perjanji gitulah ya. Nah, tapi menurut Kunto Wijoyo ada satu hal yang dilupakan yaitu bagian nahi mungkarnya. Gitu. Bagian nahi mungkarnya. Umat Islam ingat untuk datang ke masjid lalu beribadah, tapi lupa untuk apa namanya untuk membaca situasi sosial apa yang terjadi hari ini, apakah terjadi penindasan, apakah terjadi kesenang-menangan yang pada akhirnya merugikan masyarakat itu sendiri. Jadi fenomena yang menarik dan juga menyedihkan ketika kita melihat umat Islam hari ini itu begitu sensitif terhadap pemurtadan, tapi tidak sensitif terhadap kelaparan. Nah, yang mana I see. Nah, kelaparan ini kan itu bukan sembarang kelaparan, itu kelaparan struktural. Miskinnya orang Indonesia itu kemiskinan struktural. Kalau 1, 2, 3 petani miskin itu wajar. 1, 2, 3 nelayan miskin itu wajar. Masalahnya semua petani miskin, semua nelayan miskin. Begitu kan? Kemudian apa? Kemudian bagaimana bisa kita hidup di negeri kita ini bukan negeri pulauan, kita ini negeri lautan yang ditaburi pulau karena luas laut kita lebih banyak daripada luas pulau daratan kita begitu. Di negeri yang seperti ini, di mana ikan bisa didapat dimanapun kamu berada, bisa tebar jaring langsung dapat, loh, langsung ambil di ikannya. Itu nelayan tidak sejahtera. Dan seafood mahal. Seafood makanan mahal, tapi nelayannya miskin gitu loh. Ini apa namanya? Kalau bukan kemiskinan struktural, kemiskinan yang dibuat-buat. Siapa yang membuat? Pemerintah jelas, karena dia yang punya otoritas atas hal itu. Nah, umat Islam hari ini tidak melek dengan hal tersebut gitu kan. Umat Islam hari ini buta terhadap realitas sesungguhnya. Akhirnya apa? Perintah nahi mungkar tidak dijalankan begitu. Nah, kira-kira Saudara Isa dari surat Al-Imran ayat 110 itu mungkin boleh karena Anda tentunya lebih paham terkait dengan tafsir Al-Quran, boleh dijabarkan lagi kaitannya dengan realitas sosial hari ini. Saya bawa dulu dengan penafsiran klasik ya. Kita klasik-klasikan dulu. Kita bawa romanisme sejarah. Nanti buat para ustadz-ustadz yang ikut live bisa di cross check ya. Saya ingat pernah baca di pertama ayat itu di Ibnu Katsir. Tafsir Ibnu Katsir semua harusnya sudah mafhum untuk ustadz-ustadz. Itu menjelaskan bahwa ya salah satu alasan umat Islam menjadi terbaik ya karena mereka adalah umat yang melakukan amar ma'ruf nahi mungkar dan apa tadi tu'minu billah. Tu'minu billah. Karena berarti alasan kenapa umat Islam menjadi terbaik karena melakukan 3 hal tersebut.
apakah tiga hal tersebut ini menjadi syarat utama? Apa kalau misalnya satunya hilang, kira-kira menjadi umat terbaik tidak? Itu kan pertanyaannya kan? Ya, betul. Ya kan? Kalau mau jadi umat terbaik, tiga hal ini harus ada. Tetapi realitas sekarang, yang satu tadi, nahi mungkarnya berkurang. Sama kemudian kalau kita lihat di tafsir kabirnya Fakhruddin Ar-Razi, bahwa unggulnya Islam itu ya karena keimanan yang benar, amar ma'ruf dan nahi mungkar. Kemudian lebih jauh lagi kalau tidak salah itu Ar-Razi ini juga menafsiri bahwa keunggulan Islam itu tidak bermakna kalau tidak ada tiga hal ini. Ar-Razi ya. Terakhir, kalau tidak salah, saya cek dulu di Maktabah Samilahnya, di Al-Baghawi. Ya. Ya, ini bahwa unggulnya umat Islam bukan status. Bukan karena kamu Islam, kamu jadi umat terbaik. Ya. Tidak. Tetapi kamu kalau menjadi umat terbaik, karena tiga hal ini. Itu ya, penafsirannya kalau mufasir lama sama ya. Intinya bahwa tiga ini. Tapi satu ya, satu hal yang sama adalah bahwa ketiga hal ini yang menjadikan kuntum khairu ummah. Kamu sebagai sebaik-baik umat yang ukhrijat linnasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar kan. Itu ketiga hal ini menjadi harus semuanya difokuskan, harus semuanya dijalankan. Tidak bisa hanya tu'minu billah atau amir ma'ruf. Bagaimana kita mau tu'minu billah kalau misalkan keburukan di mana-mana? Terganggu tu'minu billah kita. Satu kan? Kita mau menjalankan sholat nih. Kita mau menjalankan sholat. Mau tu'minu billah kan? Salah satu kemudian amar ma'rufnya dan juga tu'minu billahnya di situ mau menjalankan sholat. Tetapi jalan menuju sholatnya, tempat sholatnya dan sebagainya itu banyak orang yang mengganggu. Ya, mengganggu jalan, mabuk dan sebagainya. Kemudian ya supaya kita bisa melakukan untuk tu'minu billah tetap kan harus ada kewajiban untuk apa? Nahi mungkarnya tadi. Oke. Kemudian bicara lebih lanjut, salah satu kaidah dalam fikih itu ada i'tina'u syar'i bil manhiyat asyaddu min i'tina'ihi alal ma'murat, bahwa perhatian syariat kepada sesuatu yang dihalalkan, sesuatu yang diharamkan itu lebih kuat, lebih difokuskan daripada perhatiannya kepada yang perintah, yaitu tadi amar ma'ruf nahi mungkar. Satu, seperti itu. Kemudian ketika kita kemudian bicara sekarang umat Islam ini tidak mau fokus atau tertinggal dalam nahi mungkarnya. Kira-kira pertanyaannya kan kenapa ya? Itu yang menjadi problem kita hari ini. Kenapa kemudian nahi mungkar ditinggalkan? Seperti itu. Padahal kan itu menjadi tiga aspek penting. Tadi sebenarnya kalau dalam banyak hal tadi ya, i'tina'u syar'i bil manhiyat asyaddu min i'tina'i alal ma'murat. Perhatian syariat kepada perkara yang dilarang. Berarti kan ini konteksnya amar nahi mungkar ya. Itu asyaddu, itu lebih fokus, lebih keras, lebih difokuskan minal i'tina'ihi alal ma'murat daripada perhatiannya kepada sesuatu yang bersifat perintah atau amar ma'ruf. Itu sudah jelas ya. Itu dalam fikih. Kita tahu bahwa banyak ulama usul fikih juga mengedarkan bahwa ulama fasid muqaddamun ala jalbil masoleh. Menolak kemafsadatan itu lebih bagus daripada didahulukan daripada mengambil kemaslahatan. Menolak kemafsadatan nanti kita fokusnya ke apa? Tadi nahi mungkar. Nah, terkait dengan pemerintah ya sendiri yang kemudian melakukan hal itu, banyak regulasi-regulasi dari pemerintah yang kemudian justru menyengsarakan rakyat. Kalau tadi bahasanya Mas Umar adalah kemiskinan yang terstruktural seperti itu. Dalam kaidah fikih juga ada dijelaskan bahwa tasarruful imam ala ra'iyatihi manwitun alal masoleh, bahwa kebijakan pemerintah
itu seharusnya digantungkan kepada kemaslahatan. Tapi nyatanya hari ini tidak kan, per hari ini tidak kan. Seperti itu. Lalu ada ayat lagi yang sebenarnya lebih bisa mewakili. Wala takulu amwalakum bainakum bil batil. Al-Baqarah, saya lupa ayatnya berapa. Nanti yang hafid-hafid komen saja. Dan janganlah kalian memakan takulu. Cuma takulu di sini tidak hanya memakan secara makan secara literal ya, secara harfiah, tetapi kalau dalam penafsiran umum dimaknai dengan takudu, janganlah kamu mengambil amwalakum. Amwal di sini bermakna al-hukuk, hak-hak di antara kalian, bainakum bil batil. Nah, itu kan seharusnya hal tersebut mengambil hak seperti kemudian gaji yang dibawa UMR, ya kan? Ya. Dan juga perlakuan-perlakuan pemerintah yang melakukan katakan tadi kemiskinan yang terjadi, itu merupakan pengambilan hak dari rakyat oleh pemerintah. Nah, itu kan harusnya menjadi fokus bahwa ini harus disuarakan. Ingat ayat yang biasa kita baca, waqul ja'al haqqo wa zaqal batil. Dan katakanlah waqul ja'al haqqo, katakan, speak up gitu loh. Aspek penting. Waqul ja'al haqqo wa zaqal batil, telah datang yang hak dan hilang yang batil. Itu. Ya. Ya, okay. Kemudian ya sebelum lebih jauh ya, sebenarnya kompleks sebenarnya masalahnya Mas Umar. Kita kan kalau mau bicara hal ini, urusan perut dulu harus dipenuhi. Kita nggak mungkin bicara lebih ini kalau masalah butun kita, perut kita ini kosong seperti itu. Orang nggak mungkin bisa bicara tentang kita harus fokus nahi mungkar dan sebagainya. Kalau ya kehidupannya hanya difokuskan dengan mencari uang dan sebagainya. Yang itu tadi seharusnya bagian dari pemerintah. Yang nyatanya per hari ini harusnya tasraful imam ala ra'yatihi manwitun alal masoleh dikaitkan, harus digantungkan kepada maslahatan, justru malah sebaliknya. Seperti itu loh. Itu yang kemudian aneh. Dan ingat ya, salah satu dakwah Nabi itu kemudian tidak pernah mendikotomikan antara agama dan kehidupan dunia. Tidak ada ya. Ini yang kemudian menjadi problem bagi kita. Salah satu alasan utama kemudian orang-orang nggak mau berspeak up, nggak mau pemahaman bahwa ya sudah, kalau kita kalah di dunia nggak masalah. Yang penting tadi besok di akhirat itu kita masuk surga seperti itu, atau ya ini mah sudah urusannya Gusti Allah ila akhirih. Dikotomi itu yang kemudian membuat umat Islam sekarang tidak bisa speak up, tidak mau speak up, atau kemudian tidak terfikirkan untuk speak up terkait hal-hal yang merupakan nahi mungkar tadi. Seperti itu, Bang. Oke. Itu ya menarik Bung Isa, terkait dengan bagaimana umat bisa berjuang, bagaimana umat bisa memikirkan realitas yang sesungguhnya terjadi di depan mata gitu kan. Sedangkan perut dia masih lapar. Nah, itu kan berkaitan juga dengan apa yang dikatakan oleh Karl Marx tentang suprastruktur dan struktur gitu kan. Kalau mau maju ya harus kenyang dulu gitu kan. Gimana mau mikir kalau perut kosong dan lain sebagainya. Tapi saya kira begini ya, dalam catatan sejarah ya perubahan besar selalu terjadi dengan pola berjuang dulu baru sejahtera gitu kan. Kalau sudah kenyang, kalau sudah sejahtera, untuk apa berjuang? Nah, apa yang diperjuangkan? Sudah kenyang kok, sudah sejahtera kok. Pendidikan sudah terselenggara dengan baik kok dan lain sebagainya. Apa yang diperjuangkan itu loh? Justru karena kita lapar, justru karena kita miskin, justru karena pendidikan kita tidak berkualitas, kita harus berjuang untuk mewujudkan itu. Kita gugat otoritas yang seharusnya bertanggung jawab atas itu semua. Bagi kita seperti itu. Nah, itu kan. Saya kira kan tentunya banyak juga, toh banyak juga cara melakukan aktivisme. Aktivisme itu tidak melulu datang ke jalan, merobohkan pagar gedung dewan dan lain sebagainya. Enggak melulu itu, teman-teman. Teman-teman bisa berjuang, bisa melakukan manifestasi aktivisme dengan berbagai cara.
teman-teman bisa ngajarin anak-anak kecil di desa, teman-teman bisa ikut juga turun ke jalan, teman-teman bisa seenggaknya share dong berita terkini mengenai RUU TNI, share dong berita terkini mengenai korupsi dan lain sebagainya. Itu saya kira bagian dari sikap tegas keberpihakan. Iya. Yang saya sayangkan, bahkan hanya untuk share saja berita negara hari ini, itu teman-teman nggak mau gitu loh. Itu yang saya sayangkan. Nah, artinya kan aktivisme dengan cara share di sosial media dan lain sebagainya dengan cara-cara sederhana itu dilakukan aja udah bagus, apalagi sampai ke turun ke jalan gitu kan. Artinya ayo teman-teman, banyak cara. Apapun itu yang jelas teman-teman harus, saya kira umat Islam harus menunjukkan sikap tegas keberpihakan kepada siapa gitu loh kan. Itu. Dan tentunya terkait dengan hal ini saya jadi ingat ini, Isa. Saya dari ingat Abu Zar. Abu Zar itu dalam sejarahnya ketika zaman waktu khalifahnya Utsman bin Affan gitu kan. Sosok Abu Zar ini menjadi demonstran paling aktif. Karena ketika masa kekhalifahan Utsman bin Affan, salah satu gubernur itu namanya Abu Sufyan, gubernur Yaman kalau nggak salah. Dia waktu itu membangun gedung, kalau sekarang gedung gubernur lah ya, gedung gubernur yang sangat megah. Kemudian Abu Zar ini tidak terima, akhirnya setiap hari dia datang ke depan gedung gubernur tersebut, lalu berteriak, Abu Zar, kalau kamu bangun gedung ini menggunakan uangmu sendiri, maka mubazir. Kalau kamu bangun gedung ini dengan uang rakyatmu, kamu zolim. Abu Zar setiap hari datang ke depan gedung gubernur tersebut untuk berteriak hal yang sama, untuk menyuarakan hal yang sama. Ini kan bentuk aktivisme juga. Nah, kita sering kali lupa tugas-tugas kita dalam agenda nahi mungkar itu gitu. Nah, bisa. Ya itu. Kita kalau belajar lebih lanjut tentang sejarah Islam sendiri ya, dalam banyak sirah juga, satu poin penting kemudian kenapa Nabi itu ditolak di Mekah. Mekah merupakan kota, ya kalau katakan kota pusatnya perdagangan di situ, perdagangan, jualan dan sebagainya, yang dimana kemudian ketimpangan sosial nyata adanya. Bayangkan ketika ketimpangan sosial nyata adanya, ada budak, ada tuan, ada orang miskin dan sebagainya, ada orang terhina, mustad'ifin, Nabi datang, ya kan? Nabi datang dengan agama yang mengatakan bahwa manusia itu sama di mata Tuhan. Yang membedakan adalah tingkat keimanannya. Itu yang kemudian kan mengguncang struktur sosial saat itu, terutama kalangan atas ya. Itu yang kemudian Nabi bawakan bahwa hal-hal seperti itu, kesetaraan itu harus ada. Kesetaraan dalam hal ini hak ya, hak dan sebagainya harus ada. Kedzaliman harus dinyahkan. Tadi ketimpangan sosial dan lain sebagainya di Mekah kala itu yang kemudian membuat masyarakat Mekah kan ogah gitu. Kita bangsawan nih, orang bangsawan nih. Saat itu terhormat, mau kumpul sama para budak, itu kan yang kemudian menjadikan penolakan salah satu ya dari sekian lainnya. Walaupun ya kayak ma'alfaina alaihi abana, karena mereka lebih fokus kepada apa yang ditinggalkan atau yang diwariskan oleh leluhur. Cuma satu yang pasti, bahwa hal-hal buruk yang diwariskan oleh leluhur, tradisi-tradisi yang ada, kalau sekarang kan kayak tadi, ketertinggalan kita dalam melakukan nahi mungkar, itu harus kemudian diperbaiki. Nyatanya kan tradisi-tradisi baik yang sudah ada, contoh seperti haji ya. Haji kan itu juga merupakan tradisi umat terdahulu, tetap dilanjutkan toh dengan versi yang lain. Tetapi untuk hal-hal yang kayak seperti tadi, ketimpangan sosial lain sebagainya, Nabi gaungkan yang kemudian tidak diterima oleh masyarakat Mekah, yang mengharuskan beliau untuk hijrah. Nah, tadi kalau kita bicara tentang kita punya kemudian
perannya masing-masing dari masyarakat, entah mengajar, kemudian sebagai ya kalau orang masih rebahan yang suka scroll IG ya share lah katakan seperti itu ya dan sebagainya. Di situ kemudian apa namanya langkah pertama yang dilakukan Nabi setelah membangun masjid ya tadi kemudian bermusyawarah mempersaudarakan antara kaum Ansor dengan Muhajirin itu. Kemudian Nabi juga fokus dengan salah satunya pendidikan. Setelah perang Badar beberapa tawanan itu cara membayarnya adalah dengan mengajarkan baca tulis kepada anak-anak kecil di Madinah. Itu yang kemudian banyak cara Nabi itu kemudian membangun generasi para sahabat yang di 40 tahun kemudian bisa menaklukkan Romawi dan Persia. Seperti itu. Nabi dakwah 20 tahun ya. 20 tahun, 23 tahun, mohon maaf. 13 tahun di Mekah, 10 tahun di Madinah. 10 tahun ini yang kemudian 13 tahun ini yang di Mekah dipupuk dengan cara berpikir. Ingat ya, awaluman nazalah, wahyu yang pertama turun, awaluman nazalah itu adalah Iqra. Iqra ini kita kesampingkan kaul-kaul yang lain, pendapat-pendapat yang lain seperti Al-Mudaththir dan sebagainya. Iqra itu bacalah untuk memahami, untuk kita mau belajar. Iqra bismillahirrahmanirrahim. Terus ila akhirih adalah untuk bacalah. Yang dimana tadi sudah dijelaskan tentang ma'ruf. Ma'ruf itu kan sesuatu yang diketahui. Salah satu untuk cara kita mengetahui sesuatu adalah dengan memahami. Salah satu cara untuk memahami adalah dengan membaca. Membaca ya. Membaca lebih jauhnya gitu. Berarti gitu seperti itu. Dan salah satu alasan kemudian ingat dalam banyak teori termasuk juga digaungkan oleh Ibnu Khaldun juga dalam mukadimahnya atau kemudian saya lupa sarjana baratnya siapa. Problem utamanya adalah yang menjadikan suatu kemunduran, suatu ketimpangan sosial adalah tadi kebodohan yang dipelihara. Kebodohan yang dipelihara, apatisme yang dipelihara, apatisme yang ada, para budaknya sudah mau menerima nasibnya. Kala itu di Mekah ya udah lahir budak ya udah jadi budak aja gitu. Tetapi kemudian hal-hal itu yang oleh Nabi bahwa kamu nggak boleh berpangku tangan, kamu nggak boleh yang hak tetap dikatakan waqul jal haqq wa zaqul batil akhirih yang kemudian membawa suatu revolusi sosial. Ya. Bagaimana kemudian hamba sahaya sejajar sholat dengan imamnya, dengan tuannya. Sholat bareng tanpa lihat ras. Ingat Bilal bin Rabah itu kalau ya bahkan dari zaman sekarang juga ya mungkin masih termasuk orang yang dirasisin ya zaman sekarang. Tetapi kemudian Nabi membawa hal tersebut di abad ke-7, bayangkan. Saat orang-orang tidak paham, orang-orang nggak berfokus kepada kesetaraan, Nabi Islam membawa revolusi sosial, di mana semua orang sama di mata Tuhan. Yang membedakan adalah ketaatannya, otomatis semuanya sama. Itu yang kemudian revolusi sosial Islam sebagai agama yang membawa revolusi sosial bagi masyarakat Arab yang pada kemudiannya melahirkan Islamic Golden Age yang kita kehilangan ruh itu hari ini. Seperti itu, Bung Umar. Betul. Ya, ya sebenarnya luar biasa ya kalau coba kita mengingat kembali apa yang terjadi di masa lalu. Bagaimana Bilal bin Rabah yang lahir di Afrika gitu dengan kulit hitam yang tentunya pada zaman itu menjadi malapetaka tersendiri bagi dia karena harus dimarginalkan dari lingkungan sosial begitu kan. Tapi Islam datang kemudian merangkulnya bahkan didudukan dengan kursi yang setara dengan manusia lainnya begitu. Ini bagi saya luar biasa. Dan akhirnya kan ini tadi yang Anda jelaskan juga akhirnya membawa kita pada kesadaran suatu kesadaran bahwa ternyata memang mengapa Abu Jahal, Abu Lahab dan kroni-kroninya ini menentang keras Islam ya karena saya kira status quo ya nggak mau dong status quo mereka runtuh.
Mereka penguasa kok, mereka orang kaya kok dan sebagainya. Bahkan begini, apa namanya? eh, Kalau kita cek di Konstitusi Madinah ya, di apa namanya? Ya, Piagam Madinah. Piagam Madinah itu menariknya adalah ini konstitusi pertama di dunia, teman-teman. Kemudian yang setelah itu diadopsi oleh berbagai bangsa hari ini. ya, Ini menarik. Di bab Konstitusi Madinah bab 4 ayat pasal 16 dia bilang bahwa kaum-kaum Yahudi yang setia kepada negara kita berhak mendapatkan bantuan dan perlindungan. Tidak boleh dikurangi haknya dan tidak boleh diasingkan dari pergaulan umum. Ini kan bentuk dari pluralisme, ya nggak sih? ya, Nah, dan ini akhirnya melahirkan suatu pertanyaan baru. Lalu kalau orang yang berbeda agama dirangkul oleh Nabi bahkan diberikan jaminan perlindungan, lantas sebetulnya siapa yang diperangi oleh Nabi? Karena sedari kecil kita selalu mendengar bahwa Nabi berjuang keras untuk berperang melawan orang kafir. iya, Kafir dalam pengertian yang seperti apa? Sedangkan umat Yahudi di Madinah dalam konstitusi Madinah itu sendiri mendapatkan jaminan perlindungan oleh Nabi. Gitu. Lantas kafir dalam pengertian apa yang diperangi oleh Nabi itu? Gitu. Kalau kita ya, cek dalam sejarah, yang diperangi ya orang-orang yang semacam Abu Jahal dan Qurani-Quraninya gitu. Lantas siapa Abu Jahal pada masa itu? Kalau kita cek ternyata Abu Jahal ini adalah penguasa apa namanya kota Mekah gitu loh. Termasuk penguasa perdagangannya. Dia orang kaya, dia bangsawan, orang terhormat gitu loh. Ketika Islam datang membawa ajaran kesetaraan, membawa ajaran egalitarianisme, lantas Abu Jahal pun pasti tergoyah dong. Status quo dia pasti runtuh dong dihadapkan pada ajaran yang seperti itu. Bahkan kalau dikisahkan secara spesifik bahwa sebelum Islam berhasil melahirkan revolusi Fathu Mekah, itu kan ada fenomena haji telanjang begitu kan. Nah, haji telanjang itu ternyata datang dari regulasi yang dibuat oleh Abu Jahal, Abu Lahab dan kawan-kawan bahwa siapapun yang ingin haji di kota Mekah itu harus membeli pakaian pada pedagang-pedagang Mekah. Sedangkan penguasa perdagangan Mekah kan mereka. Artinya sederhananya begini, lu boleh datang ke kota gue kalau lu beli barang di gue, kalau lu menghasilkan keuntungan ke gue gitu kan. Sederhananya kan seperti itu. Ini kan sebuah bentuk kezaliman yang nyata gitu loh. Real, real dalam sektor ekonomi. Demikian pun dalam sektor-sektor lainnya. Artinya saya menduga, Bung Isa, saya pengen konfirmasi ke Anda nih, sebagai orang yang sudah belajar banyak mengenai Islam, apakah betul, apakah betul bahwa uh, selama ini cara kita menerjemahkan pihak yang diperangi oleh Nabi, yang kita sebut kafir itu salah? Kita salah menerjemahkan makna kafir yang diperangi oleh Nabi itu, Bung Isa. ya. Mohon dikonfirmasi ya. Pertama sebenarnya kemudian tetap Islam itu tetap membawa apa yang dinamakan dengan ajaran tauhid ya, seperti agama-agama samawi sebagai sebelumnya, dengan kemudian melabeli, dengan kemudian mengidentitaskan sebagai penyempurna agama dari sebelumnya. Ini sudah mafhum tentunya seperti itu. Jadi memang ada untuk keesaan tauhid melawan orang-orang. Cuma kita lihat juga ya, semua yang diperangi oleh Nabi, kira-kira apakah kemudian yang menutupi dakwahnya Islam? Yeah. Dakwah ini dalam tanda arti untuk mengajak manusia untuk mau, kalau kita bicarakan, untuk mau berpikir bahwa kita itu setara. Nggak ada seperti itu, nggak ada kemudian struktur sosial yang mengganggu dan sebagainya. Nah, kalau kita, ya ini saya mau main aman saja ya, kita pakai bahasa saja. Nanti kalau misalkan problem kan, ini kan saya menuju ke bahasa kan, bahwa kafir itu ya dimaknai sebagai azulmah, kegelapan, karena tas turu matah taha, menutupi apa yang di bawahnya, mengcover, menutupi. Berarti apa kira-kira yang ditutupi oleh kafir ini? Apakah kebenaran? Jadi
orang Islam kemudian yang eh, menutupi kebenaran, apakah bisa kita kaitkan bahwa dia itu juga kafir? Apakah kita juga bisa selamat tuh? Oh, saya itu Islam. Saya sudah Islam, sudah sadar nih cara ini. Jangan-jangan saya juga kafir nih, ya kan? Ini kalau kita mau introspeksi lebih lanjut ya. Yang kemudian ya itu. Dan kalau umumnya dalam fikih dan juga lain sebagainya kan nanti dibagi menjadi kafir dibagi menjadi banyak ya. Ada kafir harbi yang memang harus diperangi, dan memang ini yang diperangi ya karena mereka itu mengganggu dakwah, mengganggu ajaran, mengganggu kebenaran. Kafir harbi. Dan kayak kafir zimmi, kafir muahad yang kemudian dia melakukan perjanjian dengan Islam yang dia di bawah naungan Islam itu tidak diperangi. Itu kan berarti yang diperangi itu sebenarnya apa? Tadi ketimpangan-ketimpangan, kezoliman. Zolim, kalau kita kemudian kita telusuri di Lisanul Arab Ibnu Mandur, saya masih ingat pernah bahas ini juga di salah satu tulisan saya. Zolim itu kan secara bahasa kan Hudi asyai'in ila ghairi maudhi'ihi, meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya. Ini umum ya, ini umum sebenarnya. Cuma ya bahasa Arab aja. Itu yang kemudian dikatakan sebagai kezoliman. Nah, konteks kezoliman ini yang kemudian diperangi. Tadi ya, harusnya kan kita setara. Kita tuh orang yang setara, kita tuh orang yang lahir merdeka dan sebagainya. Tetapi kemudian dibangun konstruksi sosial oleh masyarakat pra-Islam bahwa ada budak, ada dan sebagainya, itu kan meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya. Kedzoliman itu yang nyata. Yang itu yang kemudian diperangi oleh Nabi. Seperti itu, Bang Umar. Saya mau main aman, soalnya kalau lebih, saya bisa bawa yang lebih kiri lagi tentang ini, cuma bahaya nanti. Skripsi saya ditolak nanti, bahaya. Pun akhirnya saya teringat juga apa yang disampaikan oleh Ali Syariati ya, cendekiawan Muslim dari Iran. Dia bilang bahwa kira-kira begini, yang sering kali kita pahami dalam kisah tanda-tanda kelahiran Nabi itu secara harfiah saja. Ketika Nabi akan lahir, datang beberapa peristiwa tuh yang menandai kelahirannya. Seperti apa? Seperti goyangnya singgasana Raja Persia, padamnya api Majusi, dan lain sebagainya. Nah, kita selalu memaknai peristiwa itu hanya secara harfiah, bahwa menjelang Nabi lahir, singgasana Raja Persia itu goyang, bahwa api Majusi padam, dan lain sebagainya. Padahal kita bisa memaknai itu secara simbolik, bahwa ketika Nabi datang, ini pertanda bahaya bagi semua penguasa-penguasa zolim. Maka singgasana mereka akan segera goyang, akan segera diguncang gitu loh. Ini pertanda bagi semua bentuk penindasan yang ada di muka bumi yang akan segera digerus gitu oleh sosok yang akan lahir ini gitu. Nah, itu saya sangat itu pemaknaan yang sangat luar biasa dari Ali Syariati gitu kan. Dan akhirnya apa? Akhirnya nyata kok setelah Nabi datang apa yang dilakukan oleh mereka. Bahkan yang dilakukan oleh Nabi ya. Bahkan sebelum Nabi Muhammad diangkat jadi Nabi, yang saya tahu Nabi Muhammad itu ikut di sebuah organisasi namanya Hifdzul Fudul. Organisasi Hifdzul Fudul ini organisasi yang bergerak di bidang pemberantasan kezaliman. Jadi ternyata sedari dini, sedari muda Nabi Muhammad itu fokus, konsentrasi pada hal itu, dan komitmennya dijaga sampai beliau wafat begitu. Nah, ini kan akhirnya menarik. Nah, seringkali umat Islam, saya tidak menyalahkan juga sebetulnya, lebih suka berkontemplasi diri, merenung di bukan apa ya, menyendiri di tempat sepi, lalu mengingat Allah tapi lupa dengan keadaan sekitar gitu loh, lupa dengan realitas. Saya nggak menyalahkan juga, tapi yang jelas begini, menurut Fazlur Rahman, Nabi Muhammad itu berhenti bertapa di Gua Hiro setelah mendapatkan wahyu. Jadi kontemplasi di Gua Hiro itu ketika beliau mendapatkan wahyu itu terakhir kalinya kontemplasi di Gua Hiro. Setelah itu dia tidak datang lagi. Dia fokus pada perubahan sosial gitu.
Ya, itu sih Bung Isa. Coba Iya, dilanjutkan. iya, seperti itu ya. Kalau kita juga mau baca lebih lanjut tentang pemikiran Islam, seperti kemudian Hasan al-Hanafi, yang dimana menekankan pentingnya aspek antroposentris, mohon maaf, Ya. fokus kepada humanisme, kepada kemanusiaan, ataupun Arkon, Muhammad Arkon, juga Fazlur Rahman juga sama, dengan Ya. teori double movement-nya, saya suka sekali, yang sering saya pakai juga ketika buat makalah. Terus Asghar Ali Engineer, Ya. banyak lah, juga seperti Farid Esak dan sebagainya juga melakukan pemahaman, melakukan interpretasi kepada teks-teks agama dengan cara yang lebih revolutif. Makanya tadi saya katakan dari awal bahwa agama ini sebagai kertas kosong, tergantung siapa yang bawa pulpennya. Kita bisa menggambar dia dengan, mohon maaf ya, mungkin agak-agak yang kotor dengan kata-kata kasar, atau kita bisa isi dengan pujian-pujian, atau kita juga bisa isi dengan pidato kemerdekaan. Ya. Jadi tergantung siapa yang bawa. Ketika orang revolusioner yang membawa Al-Quran, lihat ajaran Islam, yang dilihat tadi aspek seperti itunya, bahwa Islam itu mengajarkan untuk anti penindasan dan sebagainya. Nah, ini yang ya menjadi kontemplasi kita hari ini. Muslim sekarang itu terlalu berfokus kepada aspek-aspek ritus yang kosong esensi. Gini Bang, kira-kira nih, saya tanya dulu. Sholat itu exercise, latihan, atau goals sebagai tujuan? Harusnya latihan ya. Latihan, exercise ya itu. Umumnya kalau udah sholat, udah. Sebenarnya kan enggak. Itu exercise untuk apa? Pertama, untuk melatih diri, kesabaran, tepat waktu. Sholat kan di waktu kan, exercise. Itu kan kemudian apa namanya? Merupakan bentuk latihan untuk tadi tepat waktu dan sebagainya. Bahkan kemudian ada supaya kalau bahasa sarangnya itu serawung apa ya? Berkumpul dengan tetangga. Sholat jamaah kan lebih afdol daripada sholat sendiri. Itu kan kemudian kita harus melakukan perkumpulan dengan orang lain. Kita harus kemudian saling ngobrol. Dan masjid kemudian dijadikan sebagai tempat musyawarah, tempat kemudian memutuskan perkara-perkara umat pada kala itu. Yang menunjukkan bahwa agama ini juga berbicara hal-hal yang aspeknya sosial. Zakat. Kenapa kemudian zakat dalam banyak kita fikih itu diduakan? Karena itu urusan perut itu kan tadi ya, urusan perut itu penting ya, sama pentingnya. Kemudian tadi kenapa zakat dibicarakan setelah sholat? Karena ya ketika urusan dengan Tuhan ini selesai, kita kemudian bicara urusan perut nih, supaya urusan perutnya selesai. Semua orang kalau sudah kenyang, urusan yang ke bawahnya tentang hukum-hukum dan sebagainya itu bisa terselesaikan dengan baik, lebih mudah diselesaikan gitu. Seperti itu. Zakat kan kemudian juga puasa kan kita kemudian merasakan bahwa ada ini rasanya orang nggak makan ya, exercise kan. Oke. Kemudian yang jadi pertanyaan, ketika kemudian exercise-nya itu sudah bisa sampai kepada tujuannya, apakah sudah tidak perlu latihan, Bang? Ya kan orang-orang bertanya gitu. Ya, harusnya terus dilatih ya. Iya, karena gini loh, ada orang bermain bola nih, atlet nih, atlet dia sudah memenangkan kejuaraan, sudah ya Piala Dunia dan sebagainya. Tapi nyatakan tetap sampai dia pensiun dia tetap berlatih. Kenapa? Menjaga performa. Sama, kita menjaga performa kita untuk lebih aware dengan sekitar, lebih peduli dengan sekitar juga seperti itu. Dan ingat, Nabi sebagaimanapun beliau mengeluarkan mujizat, kalau perilaku kesehariannya itu tidak baik kepada masyarakat, dia tidak peduli dengan sosial, saya yakin nggak bakal ada yang dapat hidayah, orang nggak mau menerima hidayah. Nyatanya kan Nabi dari awal kan dia sifat sebagai apa? Al-Amin. Orangnya lembut, datang dengan Nabi lembut. Nggak ada tuh yang kemudian datang ke Nabi dipisuin. Orang minta apa aja ke Nabi dikasih. Ada orang kasusan dibantu. Itu kan aware-nya Nabi. Yang kemudian masyarakat hari ini lupa. Orang lebih suka membangun masjid dengan megah, tetapi kemudian saudaranya di samping kelaparan dia tidak peduli. Seperti itu kan. Yang esensial kan di situ. Esensial adalah kemudian kehidupan bersama masyarakat. Yang hari ini ya
menjadi bahan kontemplasi kita bahwa dilupakan oleh umat hari ini. Seperti itu, Bang Umar. Iya. Berarti kiranya banyak yang ini ya, banyak yang hal-hal yang harusnya substansial dilupakan, tapi yang seremonial terus diingat-ingat gitu kan. Seperti itu. Ya itu kajian yang menarik ya. Cuma gimana ya? Entah kenapa, ya, nggak tahu sejak kapan sih, sejak kapan cara kita menerjemahkan ajaran Islam itu menjadi sangat kerdil, kawan Isa. Iya, ini mungkin saya bicara dari sudut sarjana barat saja yang banyak melakukan situ, mungkin agak sensitif bagi beberapa teman, tapi ingat ini saya ngomong selalu kemudian berdasarkan dengan apa namanya bacaan yang saya baca, ada referensinya ya, ada referensinya. Kalau kemudian berdasarkan dari apa namanya banyak tokoh adalah salah satu yang menjadi problem utamanya seperti mungkin George Sarton saya lupa, pokoknya George Sarton di Introduction of the History of Science itu kemudian salah satu yang menjadi faktor utamanya adalah tadi penolakan umat Islam di kurun waktu tertentu tentang hal-hal yang bersifat rasionalitas. Atau kemudian Ahmed Kuru ini yang menekankan bahwa salah satu yang menjadi problem utama adalah tradisi yang terlalu diagungkan. Konstruksi sosial yang budaya ini udah ada nih, tradisi bahwa cara penafsiran begini nih. Kalau jenengan juga baca juga kitab tafsir, kadang di beberapa kurun waktu cara penafsirnya sama, isi penafsirnya sama, nggak jauh beda. Seperti itu. Inti esensinya sama, tidak ada kemudian cara itu ada bagian kemandegan dari apa namanya cara memahami. Banyak yang kemudian mengatakan sekitar abad ke-11 di mana setelah apa namanya setelah Mongol kemudian menyerang di Baghdad, itu kemudian ya tadi setelah banyak ulama-ulamanya wafat dan lain sebagainya, yang kemudian sebagian ulama yang meneruskan atau kemudian para pemikir setelahnya itu hanya melanjutkan tradisi yang ada. Seperti itu, tradisi yang ya tadi lupa bahwa manusia itu selalu terbatas dengan konteks. Penafsir awal-awal tidak. Nah, mengembangkan tafsirnya, berkreativitas dan sebagainya. Ya mungkin sekitar kalau saya baca di Ahmed Tekur itu sekitar abad ke-11 pasca Mongol. Dan sebenarnya bukan karena serangan Mongolnya, tetapi karena sudah jauh sebelum itu tentang mulai umat Islami isinya hanya aspek-aspek udah kita sholat aja seperti itu udah mulai banyak dari situ. Sedangkan kita tahu bahwa ulama dahulu juga orang-orang polimet semua, Bang. Iya. Ya, orang polimet semua. Kemudian seperti Ibnu Khaldun juga yang polimet, juga ulama juga ada karyanya. Ghazalian. Saya Ghazalian, salah satu Ghazalian saya. Bahwa Ghazali ini selain dia jago di filsafatnya, tapi di usulnya juga main, usul fikihnya ya, usul fikih, kemudian di tasawufnya juga memiliki kitab Fiqhul Kafinya punya ada dia. Itu yang menunjukkan bahwa setelah pasca itu pembacaan terhadap teks Quran itu lebih mengikuti tradisi yang ada. Ya tadi abad ke-11 kalau dari Ahmad Tekuru itu setelah penyerangan Mongol kepada Baghdad, dan yang diteruskan adalah orang-orangnya pewaris tradisi. Kalau bahasanya di sini kalau di Ahmad Tekuru itu lebih problemnya adalah di ulamanya tadi ada persekongkolan antara ulama dengan negara katanya gitu. Ini yang agak sensitif ya, bahwa ada antara ulama dan negara ini berpatronase, bekerjasama, yang dimana kan orang zaman dulu kan
negara ya agama. Jadi ulama itu lebih didengarkan daripada pemerintah ya. Lebih didengarkan dari pemerintah. Menjadi tokoh yang poin sentral dari masyarakat. Tapi kemudian ketika ulamanya itu bersekongkol dengan status quo yang kemudian sebenarnya itu menjadi hal yang ditentang oleh Islam, kaum intelektual dan burjus terpinggirkan. Kalau dalam bukunya Ahmad Tekur seperti itu, yang akhirnya menjadikan kemandekan berpikir dalam Islam seperti itu. Yang ya tadi kita lebih berfokus kepada aspek-aspek ibadah esoteris situs-situs, dan beberapa sarjana juga banyak yang menyalahkan Imam Ghazali yang sebenarnya bagi saya pembacaannya saja terhadap Imam Ghazali yang kurang menyeluruh seperti itu. Banyak lah kalau masalah versi awalnya sejak kapan. Jadi konfirmasi, Al-Ghazali itu menerbitkan karya yang kontroversial itu ketika habis penaklukan ya? Bangsa Islam habis ditaklukkan ya? Atau bukan? Sebelum. Masih sebelum ditaklukkan. Awal ya. Seingat saya ya. Okay. Ya. Memang berarti barangkali gejalanya itu sudah ada sebelumnya, tapi menemukan momennya ketika penaklukan bangsa Mongol ke Baghdad ya. Gitu, menemukan momen di situ. Iya sih. Memang kalau membicarakan sebab runtuh selalu apa ya? Selalu kompleks, selalu kompleks. Nah, sebabnya nggak satu ya. Kalau embrio utamanya kan tadi ya, bahwa sebelumnya kita nggak terlalu, ormas Islam nggak terlalu ini pada militer kan hanya fokus untuk kemudian dia melakukan penaklukan, futuhat ke daerah lain awal-awal itu. Tapi kemudian ketika posisinya sebagai defensif, menyerang, tentu pihak militer kan lebih punya kuasa ketika sedang kondisi perang ya. Itu seperti itu yang kemudian melahirkan ada persekongkolan di sini. Kalau bahasanya Ahmad Tekuru ini agak sensitif. Tapi ya tadi ada referensinya. Kalau bicara di Islam and Authoritarianism, Islam dan ketertinggalan, ada di situ. Bagus bukunya, wajib baca untuk kanda-kanda dan para sahabat-sahabati. Iya. Berarti ini ya, ada kaitannya dengan rezim militeristik juga ya kemunduran Islam itu ya. Nah, salah satunya ada itu. Ini yang disahkan berarti kalau itu. Iya, itu ada bahasnya kan, RUT itu kan legitimasi ya dia, legitimasi untuk tindakan-tindakan dari tindakan-tindakan dari militer. Ya kan, RUT ada legitimasi. Sama juga ketika kemudian ada persekongkolan di situ. Ya, walaupun setelahnya di zaman Ottoman, Utsmaniyah, Islam itu masih bisa menaklukkan, tapi karena memang basic negaranya adalah negara yang melakukan perang gitu loh, yang maksudnya memang fokusnya kepada dan sebagainya. Tapi kemudian negara-negara besar yang memang fokusnya kepada penaklukan hari ini, seperti kemudian Mongol, kemudian Yunani di Makedonianya, atau kemudian tadi Ottoman, sekarang hari ini sudah tidak relevan kan, karena zaman sekarang ini yang lebih punya power itu adalah di kaum para kelas pedagang, kelas menengah ini, bukan di kaum yang kaum militer, tapi di kaum sipil, di kelas menengah dan kelas ke atas, seperti itu, Bang. Yang pada kala itu terpinggirkan loh, Bang. Di dunia Islam terpinggirkan. Di awal Islam itu banyak ulama-ulama ya juga ikut berdagang lain sebagainya, sebagai pedagang yang kemudian ya dia punya kemandirian dalam berpikir, tidak harus didoktrin oleh negara. Nah, tapi kemudian ketika para akademisinya didoktrin negara, kamu harus boleh ngajarin ini aja, yang ini nggak boleh, yang ini nggak boleh. Itu yang kemudian menjadikan kemandekan berpikir dalam banyak tempat. Yaitu salah satunya kemudian banyak dikaitkan dengan sejarah tadi, pasca penyerangan Mongol kepada Baghdad. Ya, saya pernah baca juga itu terkait dengan banyak di antara ulama sekaligus ilmuwan Islam yang latar belakangnya adalah pedagang begitu ya, pedagang kaya. Pedagang kaya itu yang saudagar lah, saudagar kaya raya lah. Ya. Ketika mereka memiliki
apa ya, kemerdekaan finansial, akhirnya mereka punya waktu luang untuk berpikir, waktu luang untuk membaca buku, menerjemahkan karya-karya asing dan lain sebagainya ya. Dan tidak harus diikuti, kamu hanya boleh ngajar ini, hanya boleh ngajar ini, kan nggak harus, karena kita nggak dibayar orang lain gitu loh. Kita bebas mau ngajar ke murid kita, mau ngisi apa bebas, seperti itu kan. Itu yang kemudian justru banyak yang mengatakan madrasah-madrasah, sekolah-sekolah pada masa setelah penyerangan Baghdad itu hanya kemudian menjadi alat dari pemerintah untuk melanggengkan status quo-nya, seperti itu loh Bang. Unik sekali memang. Iya, dan ini kok Isa, apa namanya ya? Ottoman ya. Ottoman itu kan secara umum dikenal sebagai dinasti yang militeristik ya. Tetapi ternyata setelah ditelusuri, Ottoman itu punya bagian yang jarang disinggung, yaitu bagian apa ya? Pelestarian tradisi intelektualnya. Iya. Ottoman itu dia kalau tidak salah salah satu penemu virus yang apa ya, yang menggeliat pada abad 15, kalau nggak salah orang Ottoman itu penemu apa namanya, vaksinnya lah kalau zaman sekarang, penemu vaksinnya. Kemudian Ottoman juga mendirikan banyak lembaga-lembaga pendidikan, bahkan kalau tidak salah di lembaga pendidikan tinggi Ottoman lembaga pendidikan Ottoman punya mata kuliah wajib. Nama mata kuliahnya itu mata kuliah kritik Sultan. Nah, jadi di satu mata kuliah itu khusus berbicara persoalan apa saja kekurangan Sultan kala itu dan apa saja yang harus diperbaiki. Nah, kemudian Muhammad Al-Fatih juga ini kok. Muhammad Al-Fatih itu membayar satu tentara untuk berdiri di depan masjid setiap hari Jumat untuk meneriaki Muhammad Al-Fatih, wahai Muhammad Al-Fatih, kamu ini hanya seorang khalifah, kamu di bawah Allah. Nah, setiap hari Jumat satu tentara dibayar oleh Muhammad Al-Fatih untuk mengingatkan dan dengan cara meneriaki Al-Fatih bahwa dia bukanlah penguasa atas segalanya. Artinya apa? Artinya di balik gemilangnya rezim yang dikenal dengan militeristik ini, ada sisi-sisi yang menjadi alasan mengapa dia bertahan cukup lama dalam sejarah kita. Ternyata ada bagian-bagian intelektual, ada bagian-bagian keterbukaan atas kritik dan lain sebagainya yang menjadikan rezim ini, yang menjadikan kekhalifahan ini bertahan cukup panjang dalam sejarah. Iya. Sebenarnya juga bukan kemudian setelah pasca Mongol itu tidak muncul ulama-ulama, tidak. Ibnu Rushd itu kan yang mengkritik Ghazali kemudian kan, itu juga merupakan suatu filsuf yang keluar setelah penyerangan Mongol. Tetapi jumlah ini Bang, kita bicara dengan status jumlahnya ya, kemudian lain sebagainya, itu awalnya banyak sekali ya, sebelum itu tinggi sekali katakan. Kalau di bukunya Ahmed Tekuro itu nanti dibikin tabel perbandingan antara negara-negara Islam dan kemudian negara Barat. Saat itu perbandingan ulama atau katanya ilmuwan intelektual Islam itu lebih masif, lebih banyak. Yang kemudian turun setelah, walaupun dalam masa Ottoman itu masih ada para pewaris intelektual, tetapi kemudian jumlahnya loh Bang, turun masif banget nih. Banyak nih di sini, ini ahli ini. Cuma kemudian setelah itu turun dan makin tipis, yang dimana di akhir periodenya muncul lagi tadi cara-cara pemaknaan agama yang lebih sempit. Dalam saya lupa perang apa ya. Intinya saya baca di Mustafa Akyol, yang menjadi problem umat kita hari ini adalah tidak bisa kemudian mengkaitkan suatu sebab dengan musababnya, tidak bisa menerawang hukum kausalitas, gitu. Salah satu ini adalah ketika salah satu perang dan Ottoman itu telat dalam pengembangan senjata militer, karena nggak apa-apa nanti kita dibantu Allah, tapi lupa sebab-sebab
bahwa kita dibantu Allah juga harus ada usaha dulu, ada usahanya dulu. Itu hal tersebut yang kemudian dari beberapa perang terakhir di Ottoman itu selalu ketinggalan dengan negara-negara Barat. Dan memang Ottoman ini, Turki ini terutama sebenarnya yang menjadi negara yang memiliki potensi tinggi untuk ikut Renaissance, Bang. Iya. Renaissance Barat itu karena daerahnya yang berbatasan dengan Barat ya, dan juga kejayaan yang lama, salah satu tempat atau salah satu negara yang memiliki kesempatan untuk ikut Renaissance, untuk ikut masa pencerahan. Tetapi tadi oleh beberapa orang-orang konservatif dalam kesultanannya tidak diboleh. Seperti salah satunya adalah pengharaman mesin pencetakan, Bang. Ada salah satu fatwa itu. Nah, sedangkan mesin pencetakan kan itu menjadi salah satu tonggak utama dari Renaissance Barat itu kan tadi tuh ditemukannya mesin percetakan. Jadi buku-buku itu bukan sesuatu yang sangat mahal lagi, tapi ya lebih murah lah, katakan lebih murah. Tetapi kemudian diharamkan. Ada pengharaman untuk percetakan Quran di masa awal, lebih jauh lagi pengharaman untuk percetakan Quran di masa awal itu yang kemudian menjadikan ketertinggalan dari keilmuannya. Dan memang mau sampai kapan? Kalau militer itu mau sampai kapan? Gitu loh. Pasti akan tertinggal ketika nanti ada militer bola lebih kuat. Dengan keilmuan kan kita mau mengembangkan senjata militer itu lewat keilmuan ya. Bagaimana kemudian Al-Fatih bikin the Great Gun, bikin the Great Bomber, apa namanya? Meriam besarnya kan dia adopsi, dia membayar orang non muslim gitu kan. Ilmu yang dibayar itu ada prioritas seperti itunya yang kemudian ditinggalkan. Dan jabatan-jabatan yang maaf ya, yang sentral itu tidak kemudian diisi oleh orang-orang yang kompeten, tetapi asal katakan tadi dia orang yang seakidah dan sebagainya. Dan itu juga terjadi di akhir-akhir masa Abbasiyah. Awal masa Abbasiyah masih banyak orang-orang non muslim katakan menjabat di banyak tempat yang cukup sentral ya, tetapi kemudian nyatanya kan justru pluralisme ini yang kemudian dipersatukan menjadikan bangsa yang besar. Tetapi kebalikannya, di akhir-akhirnya justru diisi oleh orang-orang yang tidak kompeten. Ya mungkin seperti yang kita alami hari ini, seperti itu Bang. Iya. Ya itu berarti ada kemiripan dengan runtuhnya tradisi filsafat Yunani setelah penaklukan Makedonia ya. Ya memang setelah itu ya banyak masih ada juga pemikir-pemikir dari sana, tapi tidak sebanyak jumlahnya sebelum penaklukan Makedonia. Ya. Seperti mungkin barangkali ada ini juga, ada penyebab frustasi dampak penaklukan gitu. Itu yang terjadi di Yunani sih. Barangkali Islam pun demikian. Ya. Nah, efek frustasi itu tidak memungkinkan untuk lahirnya pikiran-pikiran besar. Ya. Ya itu seperti Edward Said juga mengatakan bahwa salah satu yang membuat tertinggal ya itu tadi adanya kolonialisme dan juga imperialisme Barat yang memang mengakar kuat akhirnya di negara-negara jajahannya, seperti itu Bang. Ada juga di Edward Said juga mengatakan itu. Bekas-bekas peperangan, bekas-bekas apa itu memang berpengaruh. Tetap ada faktor eksternal ya. Itu apa namanya? Saya jadi ingat kisah kawan saya yang bercerita bahwa di pesantren tempat dia mondok pernah suatu ketika kiainya menolak komputer karena komputer ini bikinan orang-orang kafir lah, gitu, orang-orang Barat juga itu menolak komputerisasi waktu itu. Teman saya cerita di pesantrennya. Itu salah ini bukti nyata ya, bukti realnya ya. Iya. Ya, bukti realnya seperti itu. Yang gimana ya? Para tokoh-tokoh ini kan punya andil yang cukup besar dalam masyarakat. Ya kan? Para agamawan lebih didengarkan, dan dia ketika berfatwa sesuatu ya masyarakat juga ikut. Yang itu alergi gitu. Itu yang sama halnya terjadi di Eropa sebelum Renaissance. Iya. Nah, itu sama halnya yang kemudian justru terbalik ya. Kita ya perlu mengejar ketertinggalan ini. Kita tidak hanya bisa fokus bahwa ini kan bekas imperialisme, bekas kolonialisme dan sebagainya. Tapi kira-kira apa yang salah dari Islam hari ini seperti itu? Ya.
Oke. Sebenarnya tema kita ini kan dari agama menuju revolusi, tapi sebetulnya revolusi atau perubahan yang cepat itu sebetulnya tidak ini tidak secepat itu. Di balik itu ada proses panjang. Salah satunya adalah apa namanya, pelestarian ilmu pengetahuan di tengah-tengah masyarakat gitu kan. Usaha memberikan pendidikan pada masyarakat dan seterusnya begitu. Makanya menarik juga jika kita bicara soal revolusi, kita singgung juga persoalan tradisi ilmu pengetahuan yang ada. Nah, terkait dengan ini, saya jadi ingat bahwa dalam prosesi peralihan apa ya kepemimpinan dunia, gitulah, itu selalu ada peristiwa yang sama. Kita kenal sebelum Masehi, Yunani menancapkan pengaruh yang besar terhadap peradaban dunia begitu ya. Dan pada akhirnya itu pengaruhnya mulai tereduksi setelah abad 2 sebelum Masehi, setelah penaklukan Makedonia. Itu. Artinya Yunani sempat memimpin dunia selama ratusan tahun begitu. Setelah itu apa ya? Saya kira tradisi filsafat Yunani itu diwariskan langsung oleh Islam gitu. Itu yang dikatakan juga oleh Bertrand Russell dalam buku History Western Philosophy ya, bahwa pewaris langsung filsafat Yunani itu umat Islam, pewaris langsung itu. Secara sederhana kita bisa katakan bahwa siapa pemimpin peradaban dunia setelah Yunani, ya berdasarkan ini ya umat Islam gitu kan. Kemudian umat Islam menancapkan tonggak pengaruhnya sekitar abad ke-7 sampai abad, kalau kita hitung apa namanya, dari penaklukan Mongol abad 12 ya. Berarti 7 sampai 12, 500 tahun menancapkan pengaruh yang kuat terhadap dunia. Kemudian tapi akhirnya secara gradual Islam pun mengalami keruntuhan gitu. Lalu setelah itu disambut oleh kejayaan Eropa. Eropa kalau kita hitung dari Renaissance, berarti dari abad 14 sampai sekarang abad 21, sudah 700 tahun Eropa memimpin dunia. Dan saya yakin cepat atau lambat pada akhirnya Eropa akan runtuh juga kok. Jangan khawatir, Eropa akan runtuh. Pertanyaan selanjutnya adalah, siapa setelah Eropa? Siapa bangsa yang akan menggantikan Eropa dalam memimpin dunia itu? Ya, saya kira jawabannya bisa siapa saja. Bisa siapa saja gitu loh. Tapi syaratnya harus terpenuhi. Syaratnya adalah setelah saya cek dalam transisi peralihan kepemimpinan peradaban dunia, ternyata syaratnya adalah siapapun bangsa yang mau belajar langsung ke bangsa yang sedang memimpin peradaban gitu loh. Islam, kenapa setelah Yunani itu Islam, ternyata bangsa Islam ya, orang-orang Islam lah yang mau belajar langsung ke Yunani. Terjadi penerjemahan besar-besaran buku-buku Yunani berbahasa Yunani ke dalam bahasa Arab. Kemudian setelah Islam itu Eropa. Kenapa Eropa? Ternyata bangsa Eropa yang mau belajar langsung ke Islam. Waktu itu anak muda dari Eropa berbondong-bondong datang ke Andalusia, belajar ke ulama-ulama, ilmuwan-ilmuwan Islam seperti Ibn Rus gitu. Sehingga Andalusia dikatakan sebagai jembatan penghubung tradisi keilmuan Islam menuju Eropa gitu kan. Nah, belajar langsung ke negeri bangsa yang sedang memimpin dunia. Tapi hari ini kalau kita cek di Indonesia sendiri, minat umat Islam bukan secara individual ya, minat umat Islam untuk datang ke negeri-negeri Barat untuk menimba ilmu itu sangat sempit, kawan Isa. Iya. Sehingga ini kan memperkecil potensi kita untuk menggantikan Eropa, begitu kan? Nah, gimana tanggapannya? Satu ya Bang ya, kalau masih banyak orang, katakan ya masih banyak orang yang mengatakan bahwa belajar kepada non-muslim itu haram, dia nggak bakal selesai Bang. Justru kalau baca di bukunya Perang Tiga Peradaban, justru kan yang menjadi calon pewaris itu yang paling besar itu antara yang harus diwaspadai ya, bakal tiga peradaban besar adalah Islam, Eropanya juga masih, dan terakhir adalah China. Ya. Nah justru
Saya takutkan malah kesempatan ini hilang dan justru ya kembali ke China, bukan kita yang mewariskan dan justru yang mereka yang lebih siap gitu kan. Mereka kemudian banyak berinovasi dan sebagainya. Tetapi sebelumnya sebelum kita mau belajar di Barat atau kemudian belajar kepada orang-orang belajar tentang saintek, pertama yang harus digaungkan adalah perubahan sosialnya dulu, Bang. Keadaan sosial masyarakatnya, konstruksi sosialnya. Renaissance itu kan tidak kemudian dia langsung jadi seperti yang dikatakan, tidak semalam jadi, merupakan hasil hasil kerja keras ribuan tangan selama waktu yang lama. Itu yang kemudian di awal Renaissance yang difokuskan adalah aspek humaniora. Nah, hal-hal yang berbau sosial, kemudian politik dan sebagainya, supaya kemudian bisa lebih mendukung kepada aspek-aspek yang berfokusnya kepada saintek. Justru yang saya anehkan karena seperti itu, Bang. Ini disclaimer ya, bukan kemudian menjadi problem buat teman-teman yang berfokus di saintek ya. Cuma nanti jatuhnya seperti India, Bang. Kalau hanya toh belajar perkara-perkara sains, tidak kemudian belajar hal-hal yang humaniora juga. Orang India banyak yang pinter sains, tetapi kemudian nyatanya kan per hari ini bagaimana? Keadaannya ketimbangan sosialnya makin berparah kan? Itu. Pertama itu, konstruksi sosial masyarakat untuk siap dulu menerima ilmu. Gitu. Kalau dari penjelasan tadi, bahwa bangsa yang kemudian bisa meneruskan peradaban adalah yang mau belajar, itu ya saya jadi ingat tentang makalah bahwa al-ilmu itu yuk tawalayati. Ilmu itu didatangkan, bukan ilmu yang mendatangi. Seperti itu loh, Bang. Ada kesiapan dulu. Ada kesiapan dulu dari segi masyarakatnya untuk menerima ilmu. Siap nggak nih? Percuma nanti kita belajar IT dan sebagainya, tetapi masih dikatakan, wah ininya orang barat nih, haram nih, kita nggak boleh belajar nih. Itu yang harus dibenahi terlebih dahulu dalam masyarakat. Ya, kalau kita lebih kerucutkan di masyarakat Indonesia seperti itu. Di masyarakat Indonesia itu seperti itu. Bagaimana pandangan-pandangan seperti itu hilangkan. Dan nyatanya masih banyak. Masih banyak. Saya temui masih banyak. Gak boleh, kita fokus aja ke agama. Sudah, yang fokus mondok ada beberapa. Tapi ya, memang belajar kuliah di saintek fokus di situ. Belajar di ilmu yang lain fokus di situ. Itu yang jadi problemnya di situ, bahwa masih ada dikotomi antara agama dengan antara akhirat dan dunia. Kalau lihat kemudian di banyak status di rilis di IG, kan banyak nih yang menyinggung nek enggak perkara akhirat rasa dipikir. Itu kan iya, lupa bahwa wasilah dunia ini juga berpengaruh kepada akhirat, bahwa dunia itu mazratul akhirah, ladangnya akhirat. Kita mau berperilaku bagaimana, kita mau bermanfaat bagaimana. Terus Nabi juga selalu pernah bersabda ya, bahwa khairun nas anfa'uhum linnas. Bagaimana kita mau bermanfaat tapi tidak punya ilmu. Dan ilmu kan bermanfaat bisa apa saja. Nyatanya sekarang kan toa atau speaker sound system kan ditemukan bukan orang-orang Islam. Justru sekarang ya salah satu pemakaian terbanyaknya adalah masjid-masjid, digunakan untuk beribadah. Ya kan? Itu yang ya itu konstruksi sosial, bahwa ilmu itu semua ilmu tuh wajib gitu loh. Iya. Iya sih. Ini membuka mata kita ya, yang terjadi hari ini adalah pengasingan Islam secara esensial ya. Jadi ingat ini kan, akhirnya ada hadis Nabi, Islam datang dengan terasing dan akan berakhir dengan terasing pula ya, kalau nggak salah ya. Saya tuh ghoriban. Ya. Iya, terasing apa ya, kita bisa terjemahkan dengan berbagai cara. Ya, salah satunya adalah ini sih, terasing dengan esensinya gitu loh. Makanya itu, esensi. Makanya kemudian itu bagian yang saling dilupakan oleh umat Islam hari ini tadi, bagian aspek sosialnya. Kita hanya fokus antara, kalau bahasanya anak pesantren ini hablum minallah saja, urusan antara, tapi lupa hablum minannasnya, bahwa tadi dan hablum
Minanas ini cakupannya luas, termasuk tadi belajarnya juga. Bagaimana dia belajar, bagaimana kemudian bisa memahami, kemudian bagaimana berperilaku dengan yang lain, itu kan bagian dari hablum minanas. Dan itu yang juga merupakan aspek penting dalam Islam yang dilupakan oleh umat Islam hari ini. Seperti itu. Ya, kalau mungkin PR-nya di Indonesia sebenarnya, kalau bisa saya kerucutkan, supaya bisa menjadi agama yang revolusi adalah kita bisa kemudian mengintegralkan Islam dengan budaya kita, budaya khasnya kita. Karena Islam itu kemudian berbeda di mana tempat dia tumbuh. Islam di Maroko berbeda dengan Islam di Indonesia. Islam di Arab berbeda dengan Islam di Turki. Setuju kan? Nah, yang harus dicari adalah tadi cara berislam, bagaimana Islamnya menjadi suatu elemen untuk mendongkrak masyarakat menjadi lebih baik, disesuaikan dengan budaya Indonesia, dengan identitas budaya Indonesia sendiri. Seperti itu, Bang. Yang menjadi PR kita besar hari ini seperti itu. Supaya Islam dijadikan sebagai tadi salah satu elemen penting dalam membangun peradaban, elemen penting dalam berevolusi, seperti itu. Oh iya, ini ada komentar bagus, Bang. Yang lebih dilupakan lagi hubungan dengan alamnya, Kanda. Iya, saudara bisa baca salah satu fikih, ada fikih bai'ah yang membahas tentang ekologis. Sekarang menjadi tren, akhirnya menjadi tren. Saudara ini. Tren. Nah, seperti itu, Bang. Iya sih. 3 ya, hablum minallah, hablum minannas, dan hablum minal alam. Iya. Itu dan akhirnya bisa lagi dikerucutkan dengan tugas kita who I am ya. Siapa kita sih sebenarnya di dunia ini kan. Kalau dalam lensa Islam ya, kita ini di dunia ini sebagai hamba sekaligus khalifah, iya kan? Seperti itu, sekaligus khalifah. Nah, tapi sisi khalifahnya ini yang sering dilupakan oleh umat hari ini gitu loh. Mereka sadar betul status mereka sebagai hamba. Mereka datang ke masjid, mengadakan pengajian, sholat, puasa dan lain sebagainya. Tapi banyak dari kita yang lupa status kita sebagai khalifah ini loh, yang mengemban tugas untuk melahirkan kesejahteraan, yang mengemban tugas untuk melahirkan keadilan sosial dan seterusnya gitu loh. Kita punya tugas itu, kita punya tugas sejarah, kita punya tugas peradaban gitu loh. Dan sayang sekali hanya sedikit dari kita yang ingat akan bagian itu gitu loh. Ini sangat disayangkan sebetulnya. Akhirnya kan dampaknya ke sana, dampaknya adalah kita tertinggal, umat Islam dianggap sebelah mata, kontribusi kita terhadap dunia yang tidak seberapa dan seterusnya. Seperti itu kan. Ya. Itu yang kemudian menjadi PR ya kita, dan memang kemudian tadi dikotomi antara agama, antara akhirat dengan dunia yang makin marak, dan juga pemahaman tentang kausalitas ya, karena banyak berpikir gini loh, yang menjadi penghambat, salah satu menghambat ilmu cara kita berpikir itu adalah ya wis ini sudah Allah yang atur gitu loh. Contoh ya, ada kemudian misalkan suatu kejadian, kenapa kemudian bisa banjir, ya ini udah cobaan dari Allah, seperti itu, tanpa kemudian berpikir jangan-jangan kita membuang sampah sembarangan nih, jangan-jangan seperti ini. Memang ada memang kehendak Tuhan ada di situ, cuma kemudian kan ada perantaranya, yang itu yang kemudian orang hari ini lupa, dan itu yang menghambat banyak ilmu pengetahuan. Dan itu saya alami ketika mengajar di madrasah diniyah tingkat kecil, yang saya rasa ini hasil ajaran dari orang-orang sebelumnya seperti itu. Madrasah bayangkan ya, anak kecil sudah dimatikan cara berpikirnya dengan seperti itu. Terus segala dunia itu yang ngurus Gusti Allah, memang benar, secara esensi dia benar, cuma tetap ada kemudian perantara bagaimana Allah mengurus dunianya, seperti itu yang lebih dilupakan hari ini, seperti itu. Dan betul. Yang paling penting juga ya, Bang, salah satu hadis yang ingat, ada satu riwayat di Muslim itu, ada sahabat bertanya kepada Nabi, bagaimana cara menanam kurma. Kalau la'al munasib ya, kalau benar insya Allah itu menanam kurma. Ya Nabi ngasih tahu, tapi kemudian setelah itu panennya gagal. Kan agak aneh nih kan, Nabi kan kok bisa kemudian mengarahkan kepada sesuatu yang ya katakan membuat kerugian ya, secara dunia kan rugi kan. Jadi panennya
kurang bagus lah, gagal atau kurang bagus, aku lupa. Nah seperti itu. Kemudian Nabi bersabda bahwa antum a'lamu bi umurikum, kamu tuh lebih mengetahui dengan urusanmu. Yang saya tangkap di sini ketika pengajian itu adalah, oh berarti setiap manusia punya porsinya masing-masing, punya perannya masing-masing. Seperti tadi yang dijelaskan lagi. Bagaimana kita mau melakukan revolusi, bagaimana kemudian hati kita tergentak bahwa ini ada penindasan gitu, penindasan banyak umat. Seperti itu. Dan ya tadi ya banyak penyempitan makna, Bang. Sekarang kan banyak orang mengatakan riba itu haram, umum ya. Riba itu haram, bank itu haram, ila akhiri. Ya, ketika bicara halal haram di mulut gampang, tapi dampaknya kan lupa. Dampak pengataan seperti itu lupa. Seperti itu. Yang menjadi susah di situ. Dan apa namanya sih? Hal tersebut yang kemudian banyak melatar belakangi umat Islam menjadi stagnan dalam berpikir. Seperti itu. Dan apa ya? Tadi saya lupa. Tadi hadis yang saya awal katakan tentang al-muslim ma'akhihi kal jasadi, bahwa muslim dengan saudaranya seperti satu jasad. Di sini kan diumpamakan ya, kal jasadi, seperti satu jasad. Diumpamakan dengan jasad. Kenapa kemudian jasad diumpamakan dengan jasad? Kalau kita kemudian tarik di pasca postmodernisme, salah satu yang kemudian muncul adalah mazhab sosiologi Herbert Spencer, yaitu mazhab organisme, di mana membawa kepada pemahaman masyarakat yang baik, masyarakat yang bisa menjalankan fungsinya dengan baik, itu adalah masyarakat yang kemudian sesuai dan bisa berproduksi dengan baik, berproduksi dalam banyak hal ya, ini tanda kutipnya ya. Nah, di sini dikatakan ketika salah satu fungsinya itu rusak, salah satu fungsi dari masyarakat, satu perannya rusak, entah katakan tokoh agamanya, masyarakatnya, atau kemudian mahasiswanya, pelajarnya, pekerjanya, itu ada yang rusak. Seluruh bagian ikut rusak. Ya. Dan Nabi juga sama mengatakan ketika salah satunya sakit, seluruhnya merasakan sakitnya. Tapi dengan gaya bahasa orang zaman dahulu, ketika dipahami, dikontekstualisasikan dengan cara sosiologi, wah ternyata masuk juga. Dan memang ya bisa lebih menarik cara memahaminya, seperti itu, Bang. Iya sih, betul. Jadi ada penekanan oleh Nabi, penekanan pada peran-peran kita bagaimana dalam melakukan revolusi tadi, revolusi entah sebagai umat, sebagai seorang kiai, ustadz, seorang pelajar, seorang mahasiswa, seorang dosen, seperti itu. Kita melakukan revolusi selama kita tahu ada ketidaksesuaian, ada kedoliman. Ingat tadi ketika kita bahas dolim adalah wudi asyai'un ila ghairi maudi'ihi, meletakkan sesuatu kepada di luar tempatnya, di luar konteksnya, seperti itu. Ya itu tadi ketika kita kedoliman, ya harus segera diberantas. Ya balik lagi ke amar ma'ruf nahi mungkar. Ya panjang sebenarnya. Iya. Terkait dengan itu ya. Kalau di buku Why Nation Fail ya, mengapa negara gagal, itu kan teorinya sederhana sebetulnya. Kenapa ada negara yang berhasil, kenapa ada negara yang gagal, kenapa negara kaya, kenapa ada negara miskin yang rakyatnya sengsara gitu. Ya sebenarnya faktor government, karena itu wilayah paling krusial dalam mewujudkan kesejahteraan umum. Wilayah government itu artinya apa? Pemerintah sebetulnya bertanggung jawab atas sebagian besar hidup kita, atas nasib kita di dunia ini. Dalam konteks bernegara ya maksudnya. Nah, tetapi kita lupa untuk melaksanakan tugas pengawasan gitu kan. Nah, kita ini kan terjalin dalam kontrak sosial sebetulnya. Dalam negara kita membuat kontrak sosial, kita dengan pemerintah. Oke, kowe jadi rajaku, aku jadi rakyatmu, tapi kowe sejahtera aku gitu. Nah, ketika satu bagian tidak melaksanakan tugasnya, harusnya bagian yang lain melakukan protes. Ketika pemerintah tidak menjalankan fungsinya, rakyatnya harus protes gitu. Karena ini persoalan nasib bersama yang dipertaruhkan gitu kan. Nah, dan akhirnya kan karyanya
buku Wayne Novel ini mengantarkan penulisnya pada peraihan Nobel kan, Nobel ekonomi. Itu keren banget sih. Dan ini kan membuat kita robek lagi ke belakang yang mana apa namanya ya, tatanan pemerintahan juga menjadi penting gitu kan dalam sejarah Islam juga, karena Nabi sendiri pun bukan hanya seorang nabi, dia sekaligus negarawan gitu kan. Negarawan, ingat loh, yang mencetus konstitusi pertama di dunia. Ini kan betapa perhatian ternyata beliau ini terhadap tatanan pemerintahan gitu kan, tatanan negara gitu kan. Karena Nabi saya kira sadar juga bahwa bagaimana susunan kenegaraan itu akan berdampak nyata bagi nasib banyak orang gitu. Seperti itu ya. Ya tadi Bang, memang kemudian sangat substansial sekali peran negara ini ya. Kalau dalam tradisi keislaman klasik itu mungkin banyak fikih-fikih siasah, fikih-fikih tentang cara bernegara, cara apa namanya, fikih daulah itu ada. Ya, tapi kalau kita sebenarnya kemudian bisa kembangkan lebih jauh, bagaimana kemudian cara bernegara yang baik sesuai dengan tadi kalau misalkan kita mau apa namanya gabungkan bagaimana pemahaman dari ya keilmuan humanisme barat disangkutkan dengan keunikan dari budaya timur, dan juga dikaitkan dengan ajaran Islam, kan bisa menjadi sesuatu yang sangat unik dan saya rasa bisa lebih banyak menjawab persoalan. Dan sama juga halnya dengan tadi, jauh sebelum itu ada ilmuwan muslim Ibnu Khaldun di Muqaddimahnya, tapi namanya Muqaddimah, pengantar tapi nggak pengantar, tebal sekali. Saya belum selesai bacanya, cuma saya langsung lompat ke bab min alamati sukuti daulah, tanda-tanda negara akan apa namanya runtuh, dan merupakan salah satu apa namanya sih, bukan orang pertama yang melakukan penelitian, yang melakukan berteori tentang sosial berdasarkan fakta lapangan itu adalah Ibnu Khaldun. Ini warisan yang sangat keren sekali. Dan salah satu yang menjadi problemnya ini tadi, ketika negara mau hancur adalah tadi ketidakbejusan dari pemerintah. Dan ya memang salah satunya kita harus memang kawal, kita tidak bisa pangku tangan. Makanya kemudian dalam banyak hal beberapa ulama itu berpendapat bahwa ya harus dekat dengan pemerintah untuk mengawasi seperti itu, dekat dengan pemerintah. Beberapa lagi ya menjadi oposisi. Saya rasa kedua hal ini ada benarnya semua. Menjadi oposisi, ulama yang oposisi harus ada, ulama yang di dalam juga harus ada, yang dimana kemudian meneruskan kesalahan dan sebagainya di ranah agama, ya. Karena nanti kalau untuk ranah yang lain kan sudah ada ahlinya loh Bang. Betul. Itu yang problem sekali. Dan problem sekali adalah ketika tadi, mohon maaf ya, banyak yang sekarang orang itu menepati jabatan tidak sesuai fungsinya Bang. Ya mohon maaf ya, beberapa tadi tokoh agama dan tidak punya kapasitas tentang cara pemerintahan, kemudian naik, kecuali memang sudah ada basic ya, dia sudah berpengalaman tidak masalah. Tapi kan adalah beberapa itu naik tidak memiliki tadi basic pemahaman tentang bernegara yang baik, hanya dengan model seperti itu. Dan itu yang salah satu yang menjadi penyebabnya itu tadi. Bagaimana kita mau ngasih tahu kalau kita nggak tahu cara mainnya, seperti itu. Masuk di bagian situ, masuk ke bagian golongan tersebut, tapi kita nggak tahu cara mainnya. Lantas apa yang mau kita sampaikan, ya kan? Itu yang menjadi problem di situ. Makanya ya tadi, entah ulama yang di dalam negara atau yang di luar negara yang menjadi oposisi, semuanya penting semua dan memiliki peran masing-masing. Dan Islam ya tadi membawa bahwa kita tuh harus mengalahkan kedzaliman, kita harus melawan kedzaliman. Amar ma'ruf nahi mungkar merupakan menjadi salah satu bagian umat Islam disatakan sebagai kuntum khairu ummah, sebaik-baik umat, seperti itu Bang. Iya, tapi ya kita bisa lihat ya apa yang terjadi hari ini, bahwa
umat Islam uh, di Indonesia sendiri uh, tidak hanya sekedar lalai akan tugasnya, tapi justru berkhianat atas tugasnya. Coba cek, ormas-ormas Islam saling berbondong untuk dekat dengan kekuasaan, ormas-ormas Islam rebutan tambang, organisasi-organisasi mahasiswa Islam saling saling adu tanduk untuk dapat proyek dari abang-abangan begitu kan. Pragmatis loh, pandangannya pragmatis. Iya loh, umat Islam apa seperti itu? Maksudnya, ini dan terjadi masif, sangat masif, sangat masif. Bahkan organisasi-organisasi Islam paling mentereng sekalipun itu gila. Ya itu, makanya menurutku salah satu fungsi pentingnya dari pelajaran tasawuf ya, kalau dalam bahasa pesantren tasawuf itu pandang di situ bahwa apa namanya sih? Karena ada pola pikir yang materialistis kan jatuhnya bang. Iya. Ya kan? Salah satu faktornya ya, dari sekian banyak faktor ya, pola pikir yang materialistis. Dan Nabi kan tidak mengajarkan itu seperti itu. Ingat, ini harus disclaimer ya. Nabi itu bukan orang miskin, tetapi kemudian berperilaku sederhana, berbeda ya. Yeah. Nabi itu orang yang ya bayangkan melamar Siti Khadijah itu dengan 100 ekor unta. Itu kan kalau harga sekarang itu udah gila, fantastis sekali. Bukan orang yang susah gitu. Tetapi kemudian apa namanya? Tadi melakukan berperilaku dengan sederhana. Itu yang kemudian ya banyak dilupakan. Aspek-aspek materialistisnya lebih kuat. Sedangkan itu merupakan ya salah satu bagian yang harus dihindari. Digunakan seperlunya. Tetap memang perlu ya. Oke, perlu orang-orang soleh punya duit banyak, punya proyek-proyek banyak, perlu. Cuma akan tetapi memang harus digunakan untuk kepentingan bersama, tetap bukan untuk kepentingan golongan. Yeah. Dan dalam Islam itu nggak boleh loh bang. Contoh misalkan kayak pantai, laut, kemudian sungai itu dimiliki oleh individu. Iya. Itu merupakan ya itu harus dikuasai oleh individu atau golongan ya. Itu harus dikuasai oleh tadi pemerintah dan kemudian kebaikannya untuk semua bersama. Itu baru pantai dan sungai ya, belum ke yang lebih jauh lagi yaitu ke tambang ya. Ini agak khawatir saya. Ya, apalagi laut di pagar itu kan konyol itu. Very ridiculous kan. Itu konyol itu. Ya, dan ya nggak tahu ya, umat Islam bekerja sama untuk saling kita saling bungkam intinya, kita saling bungkam akan hal tersebut. Padahal terkait dengan itu kalau kita cek di Al-Hasyr ayat 7 nih, terkait dengan harta yang berputar-putar di orang itu saja. Iya. Banget. Ternyata Allah ini sudah mewanti-wanti. Allah sudah mewanti-wanti bahwa jangan sampai ada harta yang berputar di orang itu saja. Ini kan dalam bahasa sekarang kapitalisme. Harta yang berputar di orang-orang itu saja, di pemodal saja, itu kan. Tidak mengalir juga ke masyarakat yang lain gitu. Dan saya kira ayat ini barangkali tidak banyak umat yang mencoba untuk merelevansikan dengan apa yang hari ini terjadi begitu kan. Yeah. Ini apa sih kalau di zaman sekarang gitu loh istilahnya. Iya. Itu kan kalau tidak salah itu tentang ini harta rampasan perang tentang ghanimah. Yeah. Bagaimana pembagian ghanimah. Yeah. Seingat saya itu asal bonusnya itu. Nanti para ustadz bisa dikonfirmasi ya. Seingat itu. Seingat saya itu. Ya memang kemudian pembagian harta rampasan itu harus berdasarkan dengan kemaslahatan umat dan memang tidak bisa dijadikan satu golongan misalkan untuk orang miskin saja semuanya, tetapi kan kemudian ya untuk pembangunan yang lain yang semua orang merasakan juga gitu loh, gak untuk satu orang, dua orang, atau mungkin untuk pemimpinnya saja, untuk beberapa golongan saja kan tidak. Itu yang kemudian ya menjadi satu semangat ya, walaupun jangan juga kemudian dijadikan sebagai untuk cara berpikir yang ya udah kerja bareng-bareng nanti hasilnya bagi rata seperti itu. Yeah.
Itu nggak bisa juga. Tetapi tetap harus berpikir bahwa hal-hal yang sifatnya berpengaruh kepada masyarakat umum tidak boleh dimiliki oleh individu. Tadi ya, laut, sungai, dan tambang, seperti itu. Contohnya seperti itu. Harusnya seperti itu. Dan ya per hari ini ya banyak dikhianati gitu loh. Makanya kemudian lagi tuh Bang Umar, ketika kita bahas kata kafir tadi loh, kira-kira orang-orang yang tahu kan itu kebenaran ya, kita nggak boleh seperti itu, ini nggak boleh buat golongan, ini nggak boleh, tahu kan, tahu, tetapi kemudian menutupi, apa kemudian bisa disebut sebagai kafir secara bahasa, karena sangat bisa ya secara bahasa ya, secara bahasa kafir sekali gitu loh, apalagi yang korupsi dan sebagainya, kafir sekali, yang rokok di tempat umum yang dilarang merokok juga bagian kafir loh. Saya juga mau mengkritik masyarakat umum ya, merokok di tempat umum yang dilarang merokok, di rumah sakit, di kendaraan, seperti itu. Kemudian juga nyobrol antrian, titip absen dosen, ayo para mahasiswa ini titip absen dosen, itu salah satu bentuk kekafiran juga kan. Dia mengcover kebenaran bahwa aslinya tahu, begitu ya. Iya, aslinya tahu kan itu kebenaran, tapi kemudian ditutup-tutupi kebenaran itu. Ya, itu refleksi untuk kita semua. Jangan-jangan saya takutkan saya juga termasuk orang yang kafir dalam tanda kutip menutupi kebenaran. Saya banyak berperilaku zalim yang justru diperangi oleh Nabi. Nabi kan berperang melawan hal yang zalim ya. Tapi saya sering berperilaku zalim seperti tadi ya. Kayak mungkin merokok di samping orang yang anak kecil atau ibu-ibu. Nah, munafik lebih pas kalimatnya. Kalau munafik ya mungkin lebih pas, cuma lebih keras pakai kafir gitu. Lebih nyindir pakai kafir gitu loh. Iya. Lebih. Oke. Iya, dalam ini ya, maksudnya ini ya, tadi kan kita sepakat bahwa pemerintah memainkan peran penting dalam kemaslahatan banyak orang. Kalau kita cek dalam sejarah, Sayyidina Ali itu memberi contoh yang sangat baik gitu, yang sangat awesome. Suatu ketika Ali bin Abi Thalib ketika beliau jadi khalifah ya, sedang makan di luar gitu, kemudian ada orang yang melihatnya dan tercengang karena Sayyidina Ali makan makanan yang sekelas orang paling miskin di kota itu. Kemudian tanyalah, wahai Ali, engkau ini kan khalifah, engkau ini presiden, kenapa kamu makan makanan orang paling miskin? Kenapa standar makananmu adalah standar makanan orang paling miskin di negeri ini? Terus Ali bilang, aku tidak akan menaikkan standar makananku sebelum orang paling miskin di negeriku naik pula standar makanannya. Oh, ini contoh yang sangat luar biasa lah. Artinya hari ini, andai ada rakyat Indonesia yang masih makan roti yang dipungut dari tong sampah, Prabowo pun harus makan roti yang dipungut dari tong sampah. Kalau menggunakan standarnya Sayyidina Ali loh. Iya. Dan saya kira ini Sayyidina Ali memberikan memberikan contoh yang sangat magnificent gitu. Iya. Itu standar yang menurut tinggi sekali. Memang memang tinggi sekali ya. Tinggi sekali standar yang tinggi. Pernah ada ucapan dari ini unik lucu. Abu Bakar itu setelah meninggal itu Umar bahasnya, Sayyidina Umar itu sempat bicara, Sayyidina Abu Bakar ini terlalu repotin. Kenapa ngerepotinnya? Bikin orang setelahnya susah. Karena standarnya tinggi gitu loh. Iya. Standarnya tinggi gitu. Tapi ya itu oke. Cuma inkas gini Bang. Mungkin kalau sampai ke taraf Ali kan impossible ya. Mustahil sekali ya. Ya, mustahil sekali udah. Saya katakan mustahil sekali. Itu pengingat aja bahwa para orang yang duduk di kursi perwakilan itu
punya tanggung jawab besar atas atas apa yang terjadi di masyarakat. Itu pengingat aja sih. Itu Dan ya salah satu yang penting itu juga di nyuruh presiden makan roti. ini. Wah, itu Roti busuk. tapi satu hal yang pasti bahwa kemudian yang dari jauh direfleksikan apakah kemudian memang sistem negara kita juga sesuai gitu loh, Bang. Iya sih. Ada Lebih ininya, jauh ada prosedur-prosedur yang harus dilalui kan. Nggak mungkin prosedur itu melegitimasi presiden makan roti busuk kan. Atau kemudian Ya. jauh sebenarnya, Bang. Apa kemudian demokrasi ini memang cocok untuk Indonesia gitu loh? Pertanyaan lebih jauh sebenarnya. Kita agak keluar konteks tapi ya seperti itu. Dan memang kalau kita bicara Islam sendiri, ya Islam bisa menerima semua, bisa dimaknai dengan semua golongan. Entah itu ya tadi misalkan dengan cara ideologi kapitalis, atau dengan cara ideologi komunis, atau dengan cara revolusi, itu Islam bisa dimaknai dengan semua hal tersebut. Seperti itu. Cuma kemudian kira-kira yang bisa sesuai dengan masyarakat Indonesia yang mana? Dan memang ya kalau kita mau berkontemplasi hari ini adalah bagaimana kemudian peran kita, apa kemudian apa yang sudah kita lakukan. Ya memang kita tetap harus mengawasi pemerintah harus berjalan, tapi kemudian kita juga nggak bisa berdiam diri gitu loh. Tidak hanya kemudian berbicara dan sebagainya. Penting sekali, penting. Masing-masing peran dari pemerintah dan masyarakat penting. Kalau dalam teori citizenship kan, teori kewarganegaraan, seperti kemudian dari citizenship of siapa, buku itu mengatakan bahwa partisipasi masyarakat juga penting. Dan memang partisipasi rakyat Indonesia sendiri, umat Islam Indonesia itu terhadap politik masih ya hitungannya minim ya. Partisipasi ini bukan hanya sekedar mencoblos ya Bang ya. Iya, tetapi kemudian itu yang orang sudah nyoblos kok, udah berpartisipasi kok. Itu yang pemahaman yang harus lebih ya itu menjadi tugas kita bersama, semua tugas kita bersama. Iya, karena nyoblos itu kan demokrasi prosedural gitu kan. Sedangkan ada demokrasi substansial yang harus kita laksanakan, yaitu pengawasan terhadap kinerja pemerintah itu kan. Itu yang lebih substansial sebetulnya. Dan ngomong-ngomong demokrasi, Islam kan memerintahkan kita untuk ikro ya. Ya, itu maknanya bisa banyak banget. Termasuk ikro, membaca situasi dan kondisi yang hadir di realitas gitu kan. Nah, kalau kita lihat situasi hari ini, kalau kita ikro ya, terkait dengan demokrasi, ada ternyata fitur dunia modern yang mampu mendegradasi demokrasi tanpa banyak orang sadari, yaitu algoritma sosial media. Ya. Inti dari demokrasi itu kan sebenarnya conversation, perbincangan. Nah, algoritma menyajikan kita, menampilkan kepada kita konten-konten yang sesuai dengan apa yang kita suka. Maka sepanjang hari dia akan menampilkan hal-hal tersebut gitu. Dan orang yang berbeda kesukaan dengan kita akan ditampilkan konten yang demikian juga gitu lah. Akhirnya ketika kita suka sama sesuatu, kita semakin tertutup dengan sesuatu yang kita sukai. Kita tidak membuka peluang-peluang lain gitu loh. Ini melahirkan masyarakat yang tertutup akhirnya, algoritma ini. Kita fokus pada apa yang kita sukai, orang lain pun demikian. Akhirnya ketika ada pandangan yang saling berseberangan, mereka tidak membuka ruang untuk berdialog. Karena setiap hari dipapari apa yang kita anggap benar gitu. Kita tiap hari terpapar hal demikian. Orang lain pun terpapar hal demikian yang berseberangan dengan kita. Akhirnya kita tidak menemukan ruang dialog. Akhirnya substansi dari demokrasi itu sendiri, yaitu conversation, tidak memanifestasikan dirinya. Ya. Begitu. Itu jawabannya menurut saya sudah jauh ya. Di Al-Quran juga ada bahwa innallaha la yuhibbul mu'tadin. Allah itu nggak suka orang-orang yang berlebihan. Termasuk tadi ya, orang yang mungkin seharian juga berlebihan scroll sosial media itu mungkin bisa di mana ya. Tapi kan intinya gini Bang.
kalau untuk menjawab bahwa akhirnya kan kita harus punya batasan dalam melakukan sesuatu, ya tadi bersosial media dan sebagainya, supaya hal-hal tersebut sudah ada. Dan PR-nya yang kemudian harus digaungkan bahwa apa yang ada di sosial media itu enggak selamanya kemudian merupakan proyeksi dari realitas yang sesungguhnya, hanya sebagian kecil kan. Yang ada di sosial media kan hanya sebagian kecil ya kan dari realitas yang sesungguhnya gitu loh. Itu yang kemudian harus digaungkan, dan memang ketika sudah bicaranya tentang algoritma, bicaranya tentang rasa untuk apa namanya tadi dicekoki hal-hal yang sama terus-menerus sampai lupa aware dengan yang lain, itu merupakan tantangan bagaimana kemudian kita sebagai mahasiswa, terutama mungkin mahasiswa yang beragama Islam, yang mau menjalankan ajaran agamanya untuk mengatakan kepada teman-teman kita, saudara kita, masyarakat bahwa ya kita harus sesuai, kita harus melakukan sesuatu sesuai porsinya supaya tidak zolim dalam cara bahasa ya, tidak dalam cara bahasa, dan tidak mu'tadin, orang yang berlebihan, supaya tidak dibenci oleh sang pencipta. Itu lebih jauhnya seperti itu. Dan ya juga tentang kekosongan atau kemudian keresahan masyarakat di era globalisasi ini, sebenarnya kalau kita mau tarik kembali, pilih kembali, kita kaji kembali dalam Quran, dalam ajaran Islam tuh sangat luas, terutama juga dalam kitab-kitab tafsir atau kitab-kitab yang terkait, ternyata sangat luas keilmuan, dan yang itu yang harus sisi-sisi itu loh Bang. Sisi-sisi itu yang harus dinaikkan, bukan sisi-sisi ya mohon maaf ya, sekarang kan isinya hanya dengan konten bisa terbang, punya karomah ini, punya penting, itu penting, cuma ada apa? Cuma bukan itu yang harus menjadi sisi yang sangat ditonjolkan oleh Islam. Seperti itu. Iya. Ya, ngomong-ngomong kegagalan kita dalam menerjemahkan pesan-pesan Tuhan itu juga terjadi pada saya kira ini di Al-Ankabut ayat 39 ya, terkait dengan dan juga Korun, Fir'aun, dan Haman. Ayat ini cerita mereka tuh berlaku sombong di bumi gitu, dan mereka orang-orang yang tidak luput dari azab Allah begitu. Korun, Fir'aun, Haman tuh. Nah, bagi saya dan saya juga terinspirasi dari Ali Syariati begitu. Korun, Fir'aun, dan Haman ini bukan saja sebagai manusia yang pernah ada dalam sejarah, tapi kini Korun, Fir'aun, dan Haman telah menjadi simbol sifat-sifat yang mewakili dia. Korun ini kan orang yang gila harta, itu menjadi simbol kapitalisme. Kemudian Fir'aun ini kan simbol bagi penguasa yang sewenang-wenang, penguasa tiran yang seenak dewe, begitu kan? Itulah Fir'aun gitu. Kalau hari ini presiden kita sewenang-wenang, hari ini presiden kita berperilaku otoriter, menjadi sosok tiran, ya dialah Firaun hari ini gitu loh. Kemudian Haman menjadi simbol bagi para intelektual, orang yang diberi kelebihan pada akalnya, tapi menggunakan hal tersebut untuk membela kekuasaan, untuk bersekutu dengan kekuasaan zalim. Dialah Haman gitu loh. Yaitu anak muda hari ini, mahasiswa hari ini yang dikaruniai oleh Allah dengan kecerdasan akal, tapi akal yang cerdas itu digunakan agar bisa bersenggama dengan kekuasaan zalim begitu. Itu yang realita hari ini terjadi, dan kita sering gagal dalam menerjemahkan pesan-pesan itu. Dikira Korun, Fir'aun, dan Haman ini hanyalah sosok yang pernah ada dalam sejarah. Padahal itu selalu kontekstual dalam hidup kita. Ada loh Fir'aun hari ini, ada loh Korun hari ini, ada loh Haman hari ini begitu. Itu Bang yang lupa itu gitu. Orang kan memandang kisah-kisah dari Quran itu gini, di Quran itu tidak ada kisah yang secara detail membahas sesuatu. Secara detail maksudnya misalkan kisah tentang penciptaan kan hanya
sebagian, atau kisah tentang suatu nabi, nabi A, nabi Aisyah, atau nabi lain, nabi Yusuf, nabi Ibrahim, kan hanya sebagian potongan saja, tidak kemudian seluruhnya kan. Karena ya memang Quran sendiri bukan kitab sejarah yang dijadikan sumber sejarah, tapi kemudian tadi loh, ibrohnya loh, apa namanya, pelajaran yang bisa diambilnya loh, itu yang kemudian ya dilupakan oleh umat sekarang seperti itu. Karena ya dalam bahasa penafsirnya kan al-ibroh itu bi umumil lafdz, la bi khususi sabab, bahwa apa yang kita bisa tangkap dari Quran itu karena ya umum lafadznya tadi, apa namanya sih, bagaimana Al-Quran menganalogikan kekuasaan, mempersonalisasikan kekuasaan dengan misalkan Fir'aun, mempersonalisasikan hal-hal yang bersifat dengan kesombongan, ketamakan, itu dipersonalisasikan dengan Qarun. Itu yang kemudian ya banyak lupa, dan memang cara pembacaan seperti itu yang memang harus digaungkan gitu loh. Karena tadi harusnya juga gini loh, kira-kira dari awal Ramadan bahwa kita berpuasa ini karena untuk tadi selain untuk mendekatkan diri kepada Allah sebagai latihan, juga sebagai rasa kita untuk apa namanya, lebih merasakan penderitaan rakyat kecil. Isi-isi seperti itu kan sedikit sekali, yang justru lebih banyak, mohon maaf ya, keutamaan puasa hari pertama, keutamaan traweh malam pertama, ya kan? Yang ramai seperti itu sekarang, seperti itu. Barang siapa yang melakukan seperti ini, dosanya akan dihapuskan dosa yang telah itu penting, oke. Aku setuju, itu hal yang harus cuma kan ada yang lebih esensial gitu, yang kita harus bicara. Dan ya sebenarnya banyak di literatur keislaman yang membahas hal tersebut banyak, tetapi ya lupa untuk di-upload, lupa untuk disebarluaskan, hanya hal-hal yang ya tadi sifatnya berdiskursus kosong, yang justru orang sholat, orang puasa itu hanya sekedar sebagai seremonial, sebagai ritual-ritual kosong tanpa esensi, seperti itu, Bang. Iya sih. Iya ya, tapi dipikir-pikir ya juga loh. Maksudnya ternyata betapa kerdilnya ya, betapa sempitnya cara kita berislam, yang sesederhana apa ya keutamaan hari pertama puasa, apa ya hukumnya ini, dan pertanyaan-pertanyaan di pengajian itu remeh-remeh loh. Kalau saya amati ya, pertanyaan di pengajian itu remeh-remeh. Apa hukumnya wudhu 2 kali? Apa hukumnya sholat sama perempuan yang nggak dikenal dan lain sebagainya? Iya sih, itu pertanyaan benar dan ada hukumnya di Islam. Tapi kalau terus-terus pertanyaannya itu, kalau melulu tentang itu, kita nggak bakal maju. Kita nggak bakal maju gitu loh. Ya, yang itu yang disinggung oleh Isa tadi. Kita selalu berkecimuk di apa ya, di hal-hal yang kurang esensial sifatnya gitu loh. Ya puasa harusnya kita maknai sebagai betapa kita bisa merasakan penderitaan, kelaparan yang dialami oleh orang miskin. Betapa kita bisa disadari oleh puasa ini bahwa karena di siang hari kita lemas, kita ini bukan makhluk yang super power, ternyata kita adalah makhluk yang sangat lemah, tidak punya kuasa atas dunia ini dan lain sebagainya gitu lah. Iya kan? Itu yang hari ini banyak dilupakan seperti itu, Bang. Dan memang ya itu, dan sebenarnya kalau misalkan kemudian orang sekarang lebih banyak bertanya tentang hukum ya, justru budaya Islam itu gimana ya, sekarang itu Islam itu ya fikih gitu loh umumnya karena Iya. Sedangkan Islam tuh lebih luas dari itu. Islam tuh nggak hanya tentang fikih gitu loh. Fikih hanya bagian dari Islam. Hukum memang penting, oke. Kita tahu hukum itu penting, tapi kan ya tanpa substansi life yang lain, tanpa kebutuhan yang lain kan hukum juga nggak bisa berdiri sendiri gitu loh. Karena memang peradaban Islam seperti itu. Mungkin ya kalau saya lupa bukunya. Itu buku Bunga Rampai, ada salah satu artikel tuh bagus sekali. Bagaimana kemudian
kenapa masyarakat itu lebih Islam terutama sekarang itu peradabannya ada peradaban yang fokus hukum, fokus fikih, tetapi aspek-aspek yang lainnya dilupakan. Tadi mungkin aspek segi akhlaknya, segi tasawuf, segi esensinya seperti itu. Karena memang ya budaya hukum di orang dengan agama dengan budaya hukum paling kompleks Islam sebenarnya, Bang. Hukumnya kompleks sekali. Bahas ini, bahas itu sebenarnya. Cuma memang satu kelebihan sekaligus juga satu kekurangan. Kelebihannya dia memang fokus tentang bagaimana cara beragama, cara beribadah yang sesuai prosedural, tapi kemudian esensi dari tujuan beragamanya tuh kosong. Makanya bahasanya Sujiwo Tejo keras sekali bahwa iya, ritual kosong tanpa isi yang kering akan makna gitu. Iya. Betul. Ya. Oke, kawan Isa, karena sini sudah jam 3 ya. Sudah? Anda punya kewajiban untuk ngaji setelah ini kan. Jadi monggo silakan kira-kira apa pesan terakhir dalam diskusi kita? Yang kira-kira mungkin bisa mewakili diskusi kita yang berapa tadi, 2 jam mungkin tadi. Iya. Pertama satu, bahwa Islam seperti tadi disclaimer di awal bahwa Islam itu, agama itu adalah suatu kertas kosong tergantung kita membawanya. Kita bisa membawanya menjadi elemen untuk melakukan revolusi, kita bisa membawanya untuk melegangkan kekuasaan. Satu, tetapi kemudian ketika kita mau berislam dengan benar adalah ya kita harus berislam dengan menggunakan akal dan hati yang baik, sehingga hal-hal kezaliman, kafiran yang dalam kita luaskan artinya harus dihilangkan. Dan kita tuh nggak boleh, pesan yang paling utama adalah kita tidak boleh intoleran, kita tidak boleh terlalu eksklusif beragama, karena agama ini milik siapa saja, agama ini bukan milik perorangan, agamanya semua orang, agama yang universal, bebas orang memaknai apa, asal tidak mengganggu keyakinan kita, asal mau berjuang di jalan Allah, tanda kutip, bahasnya apa? Saya lupa. Asal mau bergerak kepada kebenaran, ya silahkan lanjutkan, dan semoga cara berislam ke depannya oleh saudara-saudara, teman-teman bisa lebih fleksibel dan juga bisa lebih menjadikan esensi elemen yang mengubah hidup banyak orang, tidak hanya seremonial belaka seperti itu. Oke. Ya, tambahan sedikit dari saya ingat apa yang dikatakan oleh Buya Syafi'i Ma'arif. Dia bilang kemungkinan kebangkitan Islam tidak lahir di negara-negara yang mayoritas penduduknya adalah Muslim, tapi kemungkinan Islam akan bangkit melalui negeri-negeri Barat yang Islam Muslim sebagai minoritas gitu. Karena dia terbiasa berjuang sebagai minoritas, dia terbiasa untuk menggali makna Islam dengan lebih dalam dan lain sebagainya. Ya, siap. Terima kasih, Bung Isa. Terima kasih.